Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem katabolisme dan reaksi penguraian zat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilham Ahmad Wijaya beserta rekan saya Adelia Fatma Zahira, Muhammad Jordan, Anggita Putri, Erenesha Trisnandini, Natania Dian Herdiana, Dea Martalita, Juniarti Karmi, dan juga Senandung Melora Fatimah. Nah, untuk pembahasan sendiri, kami akan membahas tentang perbedaan dari katabolisme dan anabolisme itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi katabolisme, terus ada jenis-jenis zat, tahapan katabolisme, regulasi katabolisme, energi yang dihasilkan, dan juga yang terakhir adalah studi kasus. Oke, selanjutnya sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana proses katabolisme itu berjalan dalam suatu tubuh manusia, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih itu katabolisme. Jadi, katabolisme merupakan bagian dari metabolisme yang melibatkan suatu rangkaian reaksi pemecahan dan juga penguraian molekul organik kompleks seperti karbohidrat, lipid, dan juga protein, yang nantinya molekul-molekul ini akan diubah menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, proses ini bersifat eksergonik, artinya melepaskan energi yang kemudian akan disimpan dalam bentuk adenosin trifosfat atau yang sering kita sebut sebagai ATP untuk digunakan dalam berbagai aktivitas seluler. Dan energi yang tidak digunakan dalam tubuh akan dilepaskan dalam bentuk panas. Perkenalkan, nama saya Dama Talita Manda dari absen 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan metabolisme, katabolisme, dan juga anabolisme. Masuk yang pertama, metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam sel suatu makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, melalui metabolisme, sel dapat memperoleh energi, menyusun komponen struktural, dan mengatur fungsi biologisnya. Nah, metabolisme ini terdiri dari dua proses besar yang saling berkaitan, yaitu katabolisme dan juga anabolisme. Nah, katabolisme adalah proses metabolik yang bersifat destruktif di mana molekul kompleks akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, pada tahapan katabolisme ini menghasilkan energi di mana reaksi ini disebut dengan reaksi eksotermik. Nah, pada katabolisme ini akan dihasilkan energi dalam setiap tahapannya. Nah, energi ini akan dikonservasi dalam bentuk ATP dan kemudian digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas, termasuk untuk menunjang proses anabolisme. Nah, proses anabolisme adalah proses metabolik yang bersifat konstruktif, yaitu membangun molekul kompleks dari molekul yang sederhana. Nah, pada tahapan metabolisme akan diperlukan energi yang bentuknya ATP. Nah, sehingga disebut dengan reaksi endotermik. Nah, pada proses ini penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan juga penyimpanan energi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan juga fungsi dari katabolisme. Adapun tujuan dari katabolisme itu sendiri, yang pertama sebagai sumber energi seluler, di mana fungsi utamanya adalah menyediakan ATP. Jalur katabolik utama seperti glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron bekerja secara terintegrasi untuk mengoksidasi glukosa sepenuhnya menjadi CO2 dan juga H2O dengan hasil energi bersih 36 hingga 38 ATP per molekul glukosa. Selanjutnya, sebagai homeostatis gula darah, katabolisme glikogen di hati berfungsi untuk mempertahankan kadar glukosa darah dalam kisaran normal, terutama selama periode puasa atau di antara waktu makan. Jadi ketika glukosa dari makanan tidak tersedia, hati tersebut memecah glikogen yang disimpannya dan melepaskan glukosa ke dalam aliran darah. Selanjutnya sebagai mobilisasi cadangan energi, di mana dalam keadaan kekurangan energi, tubuh akan mengaktifkan katabolisme sebagai cadangan energi lain.
Hormon seperti glukagon dan epinefrin merangsang lipolisis sebagai pemecah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol, dan proteolisis atau pemecahan protein menjadi asam amino. Asam lemak dapat dioksidasi untuk menghasilkan ATP, sementara asam amino dapat diubah menjadi prekursor untuk gluconeogenesis. Selanjutnya, fungsi utama katabolisme. Yang pertama ada produksi energi, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi dalam bentuk ATP. Tujuannya dari katabolisme adalah untuk menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh sel. Energi yang terkandung dalam ikatan kimia molekul nutrisi seperti glukosa tidak dapat langsung digunakan oleh sel. Nah, katabolisme ini mengekstraksi energi ini dan menyimpannya dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP yang merupakan mata uang energi universal sel. Jadi setiap proses seluler yang membutuhkan energi seperti kontraksi otot, transport ion, dan sintetis DNA bergantung pada ATP yang dihasilkan dari katabolisme. Selanjutnya ada penyediaan prekursor sebagai bahan baku untuk biosintetis anabolisme. Selain energi, katabolisme juga memecah molekul makro menjadi unit-unit yang lebih kecil lagi. Nah, unit-unit ini atau prekursor metabolik kemudian dapat dialirkan ke jalur anabolik untuk disusun kembali menjadi molekul baru yang dibutuhkan oleh sel. Seperti asam amino dari pemecahan protein dapat digunakan untuk mensintetis protein baru, kemudian monosakarida dari pemecahan polisakarida dapat digunakan untuk membentuk nukleotida, dan asetil CoA dari pemecahan glukosa dan asam lemak merupakan prekursor untuk sintetis lipid, membran sel, dan hormon steroid. Jenis-jenis zat katabolisme. Yang pertama adalah karbohidrat, di mana karbohidrat ini merupakan energi utama dalam tubuh. Nah, untuk karbohidrat ini sendiri dimulai dengan pemecahan glukosa melalui proses glikolisis menjadi pirufat, kemudian diubah menjadi asetil-CoA yang masuk ke siklus Krebs dan rantai transport elektron. Nah, selanjutnya itu ada lemak. Lemak ini merupakan energi cadangan jika karbohidrat tidak memenuhi, di mana asam lemak ini mengalami oksidasi di mitokondria sehingga menghasilkan asetil-CoA yang masuk dalam siklus Krebs. Dan yang terakhir adalah protein, di mana protein ini merupakan energi alternatif yang terjadi melalui proteolisis yang memecah protein menjadi asam amino, lalu mengalami diaminasi untuk membuang gugus amino. Nah, untuk proses lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, materi terkait tahapan umum dalam proses katabolisme. Jadi seperti yang sudah kami singgung di awal bahwa proses katabolisme ini dijalankan melalui proses yang pertama, yaitu proses pencernaan makanan yang dilakukan oleh tubuh kita. Kemudian proses pencernaan ini akan dilanjutkan dengan proses degradasi ke molekul yang sederhana. Jadi molekul-molekul yang awalnya masih kompleks yang ada di dalam tubuh akan didegradasi ke molekul yang lebih sederhana terlebih dahulu, untuk selanjutnya akan diteruskan dalam siklus energi untuk menghasilkan energi tertentu yang ditubuhkan dalam setiap tubuh manusia. Kemudian selanjutnya, tahapan katabolisme terdiri dari 3 jalur utama. Yang pertama yaitu katabolisme karbohidrat, yang dimana glukosa akan dipecah melalui glikolisis di sitosol menjadi 2 molekul pirufat dan menghasilkan sedikit ATP dan NADH. Jika oksigen tersedia, maka pirufat akan diubah lagi menjadi asetil-CoA yang masuk ke siklus Krebs di mitokondria. Kemudian dilanjutkan ke rantai transport elektron sehingga menghasilkan sekitar 36 ATP per molekul glukosa. Namun, bila oksigen tidak tersedia, jalur akan berhenti di fermentasi anaerob dan menghasilkan laktat pada hewan atau etanol pada ragi dengan energi yang jauh lebih kecil. Yang kedua yaitu ada katabolisme lemak, yang dimana trigliserida akan dipecah melalui liposis menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol dapat masuk ke jalur glikosis, sementara asam lemak akan mengalami bioksidasi di mitokondria untuk membentuk asetil-CoA yang kemudian masuk ke siklus Krebs. Katabolisme lemak sangat efisien karena satu molekul asam panjang mampu menghasilkan lebih dari 100 ATP, menjadikannya cadangan energi utama dalam tubuh. Yang terakhir yaitu katabolisme protein.
yang dimana protein akan diuraikan menjadi asam amino melalui proteolisis. Gugus aminnya dibuang sebagai amonia yang kemudian diubah menjadi urea untuk diekskresikan. Rangka karbon yang tersisa dapat masuk ke glikolisis, asetil-CoA, atau langsung ke siklus Krebs. Walaupun protein dapat menjadi sumber energi, penggunaannya bersifat darurat karena protein lebih berperan sebagai penyusun struktur dan enzim tubuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang studi kasus yang pertama, yakni yang berjudul respon fisiologis ikan nila yang distimulasi dengan daur pemuasaan dan pemberian pakan kembali. Jadi penelitian itu berisikan tentang respon fisiologis ikan nila yang distimulasi dengan daur pemuasaan dan pemberian pakan kembali dengan rancangan acak itu 5 perlakuan yang masing-masing dilakukan sebanyak 5 kali. Baik, selanjutnya adalah tujuan penelitian dan hubungannya dengan katabolisme. Jadi yang pertama, untuk mengamati respon fisiologis ikan nila saat dipuasakan dan juga diberi pakan kembali. Lalu yang kedua yakni parameter yang diikuti seperti glukosa darah, osmolitas plasma, hematokrit, dan juga hemoglobin. Jadi dan apa hubungannya dengan katabolisme? Saat puasa itu kan energi diperoleh dari cadangan katabolisme seperti glikogen, lemak, dan juga protein. Next ke metode penelitian. Jadi metode penelitian ini yakni dilakukan dengan 5 perlakuan dan diulang sebanyak 5 kali, di mana perlakuan pertama atau P kontrol itu diberi pakan setiap hari. Lalu untuk P1 itu dipuasakan selama 4 hari, lalu untuk P2 itu dipuasakan selama 8 hari, lalu untuk P3 itu puasa 4 hari dan diberi makan selama 4 hari, dan yang terakhir yakni puasa 8 hari dan diberi makan selama 8 hari. Lalu untuk objeknya sendiri yakni ikan nila dengan berat 10 sampai dengan 15 gram. Baik, lanjut ke hasil penelitian. Hasil penelitian pertama yaitu tentang hemoglobin. Dapat diketahui bahwa puasa keempat itu dinilai dengan 2,98, lalu untuk P4 itu nilainya 5. Nah, berdasarkan grafik pada slide tersebut itu terlihat bahwa kadar hemoglobin ikan nila itu pada perlakuan kontrol, puasa, dan pemberian makan kembali itu kan berada pada rentang 2,9 sampai dengan 2,98 sampai 5,20 gram per desiliter. Nah, angka ini tuh relatif sama karena perubahan itu tidak terlalu signifikan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ikan nila itu mampu mempertahankan homeostasis fisiologisnya meskipun mengalami perubahan pola makan yang sementara. Next ke osmolitas plasma. Dapat kita ketahui bahwa pada grafik di P1 atau puasa singkat 4 hari itu kan osmolitasnya sedikit meningkat. Itu mengindikasikan bahwa tubuh ikan itu mengalami penyesuaian awal terhadap kondisi tidak makan. Nah, lalu untuk puasa ke-8 itu kan cenderung turun. Itu berarti bahwa cadangan energi dari ikan itu juga mulai menurun. Lalu pada pemberian pakan hari keempat dan juga dipuasakan selama 4 hari itu kan sedikit naik, berarti menunjukkan adanya perubahan menuju ke normal, tapi belum terlalu normal. Nah, lalu pada P4 ini terlihat sangat turun drastis. Jadi osmolitas plasma itu sangat menurun drastis karena setelah diberi pakan dan juga dipuasakan selama 8 hari dan pemberian pakan kembali, sistem osmotik ikan itu terganggu sehingga membutuhkan waktu untuk adaptasi. Nah, jadi dari hasil penelitian tentang osmolitas plasma ini dapat ditarik kesimpulan bahwa puasa yang terlalu lama dan diikuti oleh pemberian pakan kembali itu membuat keseimbangan osmotik ikan nila itu terganggu, sehingga durasi puasa itu dapat mempengaruhi kemampuan ikan nila dalam mempertahankan osmolitas plasmanya. Next ke penelitian ketiga, yakni tentang penelitian dari glukosa. Dapat kita lihat bahwa P1 ini sangat tinggi. Hal ini tuh menunjukkan
karena respon stres metabolik di awal karena tubuh ikan itu dipaksa untuk puasa. Nah, sehingga itu dapat meningkatkan glukosa darah atau yang biasa kita sebut dengan glikogenesis itu berlangsung secara cepat. Nah, lalu untuk P2 yakni pemuasaan selama 8 hari itu turun lagi ke nilai sekitar 68. Ini berarti itu diakibatkan karena cadangan energi atau glikogen itu habis dan tubuh beralih ke metabolisme lemak atau protein. Lalu untuk pemberian pakan selama 4 hari atau P3 dan juga P4 ini kan cenderung lebih naik daripada P2. Hal ini tuh menunjukkan bahwa glukosa itu mulai naik kembali tetapi belum sepenuhnya stabil. Ini masih menunjukkan fase dari pemulihan metabolisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa kadar glukosa darah ikan nila itu dipengaruhi secara signifikan oleh lamanya puasa. Puasa panjang itu dapat menurunkan glukosa darah karena cadangan energi habis, sedangkan puasa singkat itu dapat meningkatkan glukosa darah akibat respon metabolisme di awal. Lanjut ke hasil penelitian yang terakhir yakni tentang hematokrit. Jadi di sini untuk P1 itu sedikit menurun. Hal ini tuh mungkin karena adanya stres dari ikan dan juga kurang nutrisi karena di awal puasa yakni puasa selama 4 hari. Terus puasa ke-8 atau P2 puasa selama 8 hari ini nilai hematokrit itu cenderung untuk naik atau tinggi. Akibatnya ini dikarenakan oleh tubuh itu mulai beradaptasi sehingga nilai hematokritnya itu naik lagi. Nah, tetapi di P3 dan juga P4 ini tuh cenderung mereka stabil karena pemberian pakan kembali itu dapat memulihkan hematokrit menjadi normal. Jadi hematokrit itu menurunkan jumlah sel darah merah akibat stres dan keterbatasan nutrisi, sedangkan pemberian pakan kembali itu membantu memulihkan kondisi darah. Jadi dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ikan nila yang dipuasakan lalu diberi pakan kembali itu mengalami perubahan pada parameter darah meliputi kadar glukosa, osmolaritas plasma, dan juga hematokrit. Perubahan ini tuh merupakan respon dari fisiologis ikan nila untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Awalnya ikan itu memanfaatkan cadangan energi dari glikogen, lalu ketika cadangan energi itu habis karena puasa, ikan akan beralih menggunakan lemak dan juga protein untuk memenuhi kebutuhan energi dasar seperti pernafasan, sirkulasi, dan juga fungsi sel-sel lainnya yang ada di dalam tubuh. Materi selanjutnya adalah regulasi katabolisme. Jadi regulasi katabolisme ini merupakan suatu istilah yang dimana katabolisme ini mengatur bagaimana proses pemecahan zat makanan supaya energi yang dihasilkan ini sesuai kebutuhan dan juga tidak berlebihan. Nah, proses regulasi katabolisme ini dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tingkat gen, yaitu enzim ini pemecah makanan diproduksi atau diuntukkan sesuai kondisi sel. Jadi akan dibaca terlebih dahulu. Kemudian setelah gen ini dibaca, regulasi terjadi pada tahap mRNA, messenger RNA, dan juga protein. Dan selanjutnya regulasi akan terjadi langsung pada enzim yang sudah ada. Misalnya enzim yang dapat diaktifkan atau dimatikan oleh zat tertentu. Dan selanjutnya atau proses yang terakhir akan ada pengaturan melalui sinyal seluler dan juga hormonal. Sehingga nantinya molekul-molekul yang telah diubah itu tidak semuanya akan dikeluarkan, namun hanya sesuai kebutuhan kita saja supaya molekul ini tidak terbuang secara sia-sia seperti itu.
Baik, saya Ernisha, absen 5, izin melanjutkan presentasi tentang energi yang dihasilkan. Jadi, energi katabolisme itu disimpan sebagai ATP atau adenosin trifosfat, di mana saat makanan dipecah itu, energi itu tidak langsung dipakai, tapi disimpan dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Nah, ATP ini itu diibaratkan sebagai uang energi yang bisa dipakai sel kapan aja. Nah, tahapannya itu ada glikosis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron, di mana saat glikosis ini itu glukosa dipecah menjadi pirufat dan menghasilkan ATP dan NADH. Lalu saat siklus Krebs ini tuh pirufat menjadi asetil CoA dan masuk ke siklus dan menghasilkan NADH dan FADH2 dan sedikit ATP. Lalu pada rantai transport elektron ini, NADH dan FADH2 ini dipakai untuk menghasilkan ATP dalam jumlah banyak dengan bantuan oksigen. Lalu glukosa itu menghasilkan kurang lebih 36-38 ATP dan lemak itu menghasilkan lebih banyak ATP dibanding protein. Namun protein juga menghasilkan ATP. Nah, dari satu glukosa itu kira-kira menghasilkan 36-38 ATP. Itu merupakan perhitungan lama, dan untuk perhitungan yang baru itu sekitar 30-32 ATP. Lemak itu menghasilkan ATP jauh lebih banyak. Contohnya, satu asam lemak palmitat itu sekitar 106 ATP, dan protein juga bisa diubah menjadi energi, tapi jumlah ATP itu berbeda-beda tergantung jenis asam aminonya. Lalu ATP itu dipakai untuk reaksi kimia, kontraksi otot, dan transportasi. ATP itu dipakai di reaksi kimia sebagai sintesis protein, DNA, dan lain-lain. Untuk dikontraksi otot ini digunakan untuk agar tubuh itu bisa bergerak. Pada transportasi zat itu digunakan misalnya sebagai pompa ion Na+ atau K+ di membran sel. Lalu energi yang dihasilkan atau ATP ini itu menghasilkan panas, NADH dan FADH2, di mana jika panas ini dia itu sisa energinya ini penting untuk menjaga suhu tubuh. Lalu saat NADH dan FADH2 itu membawa energi yang mengantarkan elektron ke rantai transport elektron, di mana ini itu membantu menghasilkan ATP. Jadi katabolisme itu proses pemecahan makanan yang menghasilkan ATP sebagai energi utama sel, panas tubuh, serta molekul perantara antara NADH dan FADH2. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya pada studi kasus yang kedua. Studi kasus kedua ini berjudul penambahan enzim bromelin untuk meningkatkan pemanfaatan protein, pakan, dan pertumbuhan benih ikan tawes. Nah, tujuan dari penelitian ini tuh adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan enzim bromelin ke dalam pakan buatan, khususnya apakah bromelin dapat meningkatkan pemanfaatan protein pakan sekaligus mendorong pertumbuhan benih ikan tawes. Protein itu dipilih sebagai fokus karena merupakan nutrisi utama bagi ikan. Tidak hanya sebagai sumber energi, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan. Dengan adanya bromelin, protein kompleks dalam pakan diharapkan dapat dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana melalui proses katabolisme, sehingga lebih mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh ikan secara optimal. Lalu selanjutnya pada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menggunakan acak-acak lengkap dengan 4 perlakuan dosis enzim bromelin dan 3 ulangan. Objek yang digunakan adalah benih ikan tawes yang berukur 3-5 cm dengan jumlah 10 ekor per akuarium. Perlakuan yang diberikan yaitu P0 sebagai kontrol tanpa enzim bromelin, P1 dengan dosis 2%, P2 dengan dosis 4% sebagai perlakuan rendah, dan P3 dengan dosis 6% sebagai perlakuan sedang atau dosis tinggi. Nah, pakan diuji berupa pelet tenggelam yang dibuat dari campuran tepung ikan, tepung kedelai,
jagung, dan juga dedak. Nah, bahan pelengkap serta enzim bromelin sesuai dosis perlakuan. Pakan diberikan 3 kali sehari pada pukul 8, 12, dan 4 sore sampai ikan kenyang. Pemeliharaan dilakukan selama 60 hari dengan penyifonan atau pembersihan dasar akuarium setiap hari, serta meliputi efisien pemanfaatan pakan, rasio efisien protein, keberlangsungan hidup, laju pertumbuhan spesifik, laju pertumbuhan biomasa, serta kualitas air yang diukur melalui suhu dan pH. Nah, pada hasil penelitian yang pertama pada EPP, hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan enzim bromelin tidak memberikan pengaruh yang nyata secara statistik terhadap efisien pemanfaatan pakan. Namun, bisa dilihat dari nilai rata-rata perlakuan P3 memiliki angka tertinggi, yaitu 92,9%, sedangkan perlakuan P2 justru paling rendah, yaitu 65,3%. Hal ini tuh menunjukkan bahwa meskipun secara statistik tidak signifikan, ada kecenderungan bahwa pemberian bromelin dengan dosis 6% mampu membantu ikan memanfaatkan pakan secara lebih optimal dibandingkan perlakuan lainnya. Lanjut pada PER, protein efisien rasio. Nah, hasil penelitian PER ini menunjukkan bahwa bromelin berpengaruh nyata terhadap PER. Perlakuan P3 memberikan hasil tinggi, yaitu 2,26%, sedangkan nilai terendah diperoleh pada kontrol P0 sebesar 1,86%. P1 dan P2 berada pada nilai menengah, yaitu 1,94% dan 2,6%. Lalu selanjutnya SR. Nah, hasil penelitian dari SR ini tuh menunjukkan bahwa penambahan enzim bromelin tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kelulusan hidup ikan. Namun, jika dilihat dari hasil perlakuan, P3 menunjukkan tingkat kelulusan hidup paling tinggi, yaitu 100%. Sedangkan pada perlakuan P0 dan P1 didapatkan angka 83,33%. Sedangkan yang paling rendah terdapat pada P2 dengan 66,66%. Nah, hal ini tuh memperlihatkan bahwa meskipun secara statistik tidak signifikan, pemberian bromelin dosis 6% tetap memberikan hasil terbaik dalam menjaga kelulusan hidup ikan. Selanjutnya, pada parameter SGR, hasil dari SGR ini itu menunjukkan bahwa penambahan enzim bromelin berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan ikan spesifik atau SGR. Perlakuan P3 memberikan hasil tertinggi dengan nilai 2,64%, kemudian diikuti oleh P2 sebesar 2,40%, sedangkan nilai terendah dicatat pada P1 yaitu 2,17% dan P0 sebesar 2,16%. Dari hasil ini terlihat jelas bahwa pemberian bromelin terutama pada dosis 6% mampu meningkatkan pertumbuhan ikan secara lebih optimal dibandingkan perlakuan lainnya. Selanjutnya, LPB. Nah, hasil penelitian dari LPB ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang nyata antar perlakuan. Perlakuan P0 memiliki nilai paling rendah yaitu 0,019 gram. Pada P1 menunjukkan peningkatan menjadi 0,050 gram. Kemudian P2 lebih tinggi lagi sebesar 0,85 gram. Dan yang tertinggi pada P3 dengan 0,117 gram. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa pemberian pakan dengan tambahan bromelin dosis 6% menunjukkan pemberian pertambahan bobot total ikan yang jauh lebih besar dibandingkan perlakuan lainnya. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini tuh bisa disimpulkan kalau penambahan enzim bromelin dalam pakan buatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ikan tawes. Nah, dosis terbaik ada di P3 dengan 6% bromelin. Karena di perlakuan ini nilai rasio efisien protein, laju pertumbuhan spesifik, dan pertumbuhan biomasa semuanya paling tinggi. Sementara itu, keberlangsungan hidup dan efisien pemanfaat pakan memang tidak berbeda nyata, tetapi tetap menunjukkan hasil lebih baik di P3. Jadi, bisa dibilang enzim bromelin itu membantu
ikan tawes mencerna protein lebih efisien sehingga pertumbuhan lebih optimal. Baik, pada studi kasus 3 ini, kita akan membahas mengenai pengaruh pemberian hormon tiroksin atau T4 dengan perendaman terhadap pertumbuhan dan tingkat kelulusan hidup benih ikan gurami. Di mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh hormon tiroksin terhadap benih ikan gurami, kemudian terhadap laju metabolisme, dan juga laju katabolisme. Nah, bahan-bahannya yaitu ada benih ikan nila, tabel T-rex, terus kemudian tubivax, air sumur bor, larutan kalium permagnat, dan juga alat-alat sebagainya. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen atau RAL, yaitu rancangan acak lengkap, yang dilakukan dengan 4 perlakuan dengan 3 ulangan. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan rata-rata pertumbuhan berat mutlak benih ikan gurami, bahwa pada perlakuan P4 itu sangat tinggi, karena pemberian hormon tiroksin itu sebesar 1,5 mg per 3 liter karena adanya peningkatan laju metabolisme karena hormon tiroksin. Kemudian pada tabel kedua yaitu tentang pertumbuhan berat rata-rata individu benih ikan gurami. Jadi pemberian hormon tiroksin ini tidak berpengaruh spesifik pada 15 hari, tapi pada 30 hari hormon tiroksin ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan benih ikan gurami, yaitu pada P1 berubah, kemudian pada P2 juga berubah, P3 dan P4 juga berubah dan mengalami kenaikan masing-masing. Kemudian pada hasil penelitian tabel 3 menunjukkan rata-rata pertumbuhan panjang mutlak benih ikan gurami, bahwa pertumbuhan terbaik itu terlihat pada P4, yaitu panjangnya yaitu sekitar 0,93 cm. Jadi hormon tiroksin ini tidak hanya berpengaruh pada proses metabolisme, tetapi juga dapat mempengaruhi fungsi saraf dan jaringan otot agar ikan bergerak lebih aktif dan cepat merasa lapar. Maka dari itu mereka akan cepat merespon pakan yang diberikan. Kemudian pada tabel 4 menunjukkan tentang pertumbuhan panjang rata-rata individu benih ikan gurami, bahwa pertumbuhan panjang ini juga hormon tiroksin ini juga berpengaruh pada pertumbuhan panjang ke 30 harinya, karena tidak hanya mempercepat pertumbuhan benih ikan gurami, tetapi mereka juga mempercepat metabolisme benih ikan gurami. Nah, untuk hasil penelitian yang kelima yaitu berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan berat harian yang tertinggi yaitu pada perlakuan P4 karena diberikan dosis 1,5 mg per 3 liter air. Nah, ini disebabkan karena perlakuan pada P4 sendiri memberikan dosis 1,5 mg per 3 liter. Nah, pada tabel ke-6 ini dilihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan panjang harian benih ikan gurami yang terbaik yaitu pada perlakuan pemberian hormon tiroksin dengan dosis 1,5 mg per 3 liter. Nah, hal ini dikarenakan dosis P4 itu tertinggi dan hormon tiroksin juga dapat mempengaruhi sistem pencernaan dan ekskresi, sehingga ikan dapat aktif mencari makan dan membuat laju pertumbuhan hariannya itu semakin pesat. Nah, kemudian pada tabel ke-7 yaitu tentang rata-rata persentase kelulus hidupan benih ikan gurami, bahwa pada tabel ini bisa dilihat persentase kelulusan hidup benih ikan gurami yaitu sebesar 100% pada perlakuan P1, P2, P3 dan juga P4. Hal ini karena hormon tiroksin sangat berpengaruh bagi kelulus hidupan benih ikan gurami. Nah, untuk kesimpulannya yaitu ada pertumbuhan berat mutlak dan pertumbuhan panjang mutlak terbaik itu pada P4, yaitu sebesar 1,11 gram dan panjangnya itu sebesar 0,93 gram. Nah, untuk persentase panjang harian terbaik juga terdapat pada P4 dengan laju pertumbuhan berat sebesar 2,9% dan juga pertumbuhan panjang harian sebesar 0,74%. Dan juga kelulusan hidupan bagi benih ikan nila gurami sebesar 100%. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.